Saya Lea Hanafi dari kelompok 2 yang menyampaikan tentang karakteristik dan manfaat ekonomi syariah. Berikut nama kelompok kami: Haji Aura Fajar Patra, Ahmad Marzuki, Muhammad Rifai, Bahtiar, Muhammad Retno, Muhammad Nabil, Emainul Ridho, Muhammad Revaldi Fasruli Ainur Rizki, Berdiansyah, Ahlur Ridho, Sulfikrian, Muhammad Hasan Basri, Ilham Aditya, Muhammad Fikri, Muhammad Amin Nur, Muhammad Hafi, Muhammad Rapli, Saputra Garda. Karakteristik ekonomi Islam. Perbedaan sesuatu dapat dilihat jika dapat diketahui karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya. Untuk mengetahui perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, rasanya perlu juga mengungkap karakteristik ekonomi Islam sebagai pembeda dengan ekonomi lain. Sebagai agama Islam, sejak lahirnya telah mengatur aktivitas umatnya agar mereka dapat hidup damai dan nyaman. Aturan ekonomi, politik, ketatanegaraan, dan lain sebagainya telah diatur oleh ajaran Islam. Aturan ekonomi Islam sebagaimana kita ketahui telah diatur dalam ilmu fikih. Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi, yaitu tujuan hidup dunia akhirat. Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut, dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawab dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi Islam, baik individu maupun negara, harus memiliki karakteristik time horizon agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini ialah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat kelak. Para ahli hukum Islam merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan ekonomi Islam. Ridwan memaparkan bahwa ekonomi Islam memiliki dua sifat dasar, yakni ekonomi rabbani dan ekonomi insani. Disebut ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sifat dasar ekonomi Islam di atas menurut Ridwan menunjukkan bahwa seorang dalam bertransaksi tidak diperkenakan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Ia harus menghormati nilai agama dan juga hak orang lain. Maka kebendahan dan kekayaan adalah bagian dari maqsadus syar'i, yakni hifzul mal atau menjaga harta. Seorang tidak diperkenakan oleh syara untuk memperoleh harta yang bukan haknya tanpa cara tertentu yang dilegalkan oleh agama syara. Dalam hal ini Muhammad Syafi Antonio menjelaskan atas pemahamannya terhadap surat Al-Baqarah ayat 60 yang mengajarkan pada kita dalam memperoleh makan dan minum tidak diperkenankan dengan cara membuat kerusakan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 168 yang mengajarkan agar kita memakan dan minum dari sesuatu yang halal lagi baik. Abdul Manan mengutip penjelasan Muhammad yang mengatakan bangunan ekonomi Islam diletakkan pada 5 fondasi, yaitu ketuhanan atau ilahiyah, keadilan atau al-adl, kenabian an-nubuwah, pemerintahan al-khalifah, dan hasil al-ma'ad atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposi-proposi atau teori-teori ekonomi Islam. Pada proponen ekonomi Islam umumnya, memandang sistem ini memiliki perbedaan dengan kedua sistem besar. Perbedaan yang utama dan pertama tentu secara epistemologis adalah pertama, ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem, bukan hanya bertujuan mengatur kehidupan manusia di dunia, melainkan juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Ini membawa implikasi dari aspek normatif, apa yang baik dan buruk. Apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tidak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam. Menurut para ahli ekonomi Islam berada di antara dua mazhab besar ekonomi yang lebih dahulu lahir. Para ahli tersebut adalah Abu Ala al-Maududi, Yusuf Kamal, Kamil Musa, dan Fazlur Rahman.
Sebagaimana dikutip dalam buku yang disusun oleh Ridwan bahwa konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme yang merupakan kulminasi perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan. Sistem ekonomi Islam yang mengambil jalan tengah di antara dua ekstremitas kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama, yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha. Dan pada saat yang sama, menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan yang semata-mata bertujuan untuk memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berdirinya saya di sini sebagai Syifatun Nisa dari kelas 10 IPS 1, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan kami terhadap BMT Al-Arsyadi. Tujuan kami mempresentasikan hasil laporan kami agar kita semua mengetahui lebih jauh tentang contoh real dari syariah, ekonomi syariah. Ya. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang BMT Al-Arsyadi. Ya, ini logonya ya, BMT Al-Arsyadi ini logonya. Jadi BMT Al-Arsyadi sendiri merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang syariah, di mana konsep yang dijalankan adalah simpan meminjam. Kemudian BMT ini berasal dari singkatan Baitul Mal wa Tamwil, di mana Baitul Mal berarti rumah harta dan Tamwil yang berarti rumah pengembangan usaha maupun harta. Jadi BMT itu tidak hanya bergerak untuk usaha, tapi juga bergerak untuk urusan sosial seperti zakat, infak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian BMT Al-Arsyadi itu juga sama seperti lembaga lainnya, yaitu memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi salah satu wadah perekonomian anggota, khususnya umat Islam yang secara profesional dan amanah dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang berlandaskan syariat Islam. Kemudian misinya ada meningkatkan taraf hidup anggota dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan agama. Kemudian menjalin rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, senantiasa memperbaiki diri yang selaras dengan aspirasi teknologi perekonomian sesuai syariat, kemudian mempercepat proses kemandirian ekonomi syariah dan ketergantungan pada penjajah ekonomi, kemudian potensi usaha umat, keberdayaan usaha, dan menyokong kegiatan koperasi pusat. Dan yang terakhir ada karakteristik ekonomi untuk umat dengan asas keadilan, gotong royong, tolong menolong, transparansi, pengetahuan, dan amanah. Kita berpindah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu job description. Apa itu job description? Ya, jadi job description adalah pembagian kerja seperti lembaga lainnya. BMT Al-Arsyadi juga memiliki job description. Ada deskimen tabungan dan deposito, ada administrasi pembiayaan, ada account officer, ada kepala bagian marketing, ada dewan komisaris, remedial pembiayaan, RUPS. Nah, RUPS ini merupakan singkatan dari rapat umum pembagian saham. Kemudian ada accounting, ada SPI. SPI ini dalam ekonomi di sini bukan sejarah perikanan ya, tapi adalah satuan pengadilan internasional. Kemudian ada direksi, ada DPS, dewan pengawas syariah, kemudian ada teller. Kemudian
Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya adalah lokasi. Nah, bagi Anda yang memiliki sanak saudara ataupun siapapun yang ingin bergabung menjadi nasabah di BMT, lokasinya adalah Jalan Balikpapan nomor 219, Hasil Baru Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun yang rumahnya jauh dapat menghubungi telepon 0541 789354. Kemudian kita lanjut ke syarat pegawai. Nah, bagi Anda semua yang memiliki sanak saudara atau siapapun yang belum memiliki pekerjaan dapat masuk ke BMT Al-Irsyadi untuk sebagai pegawai. Adapun syarat-syaratnya adalah memiliki kecerdasan dalam berpikir, kemudian jujur, amanah, sesuai jurusan fatonah dan tablik. Sesuai jurusan maksudnya BMT adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang syariah. Sudah jelas, berarti jurusan yang harus kita ambil adalah jurusan ekonomi syariah. Kemudian kita bergeser lagi. Kita masuk ke ruang lingkup operasional. Jadi ruang lingkup operasional kita itu terbagi 3. Ada sasaran operasional, jenis nasabah pengguna, dan sebaran nasabah. Untuk sasaran operasional, ini kami menggunakan pemasaran interaktif, yaitu di mana kepuasan dan pelayanan yang maksimal menjadi hal yang utama agar terjalin hubungan kesinambungan antara nasabah dengan pihak bank. Kemudian jenis nasabah pengguna ini kami bebas ya, dalam artian seluruh kalangan masyarakat. Kami melayani kebutuhan pedagang, petani maupun yang lainnya. Kemudian untuk sebaran nasabah semua kalangan juga. Jadi untuk yang kalangan bawah, kalangan atas, semuanya boleh ikut bergabung menjadi nasabah di BMT kita. Dan sudah tentunya juga dalam ruang lingkup Samboja. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip operasional. Nah, prinsip operasional ini terbagi menjadi 3. Ada sistem bagi hasil, ada sistem jual beli dan margin keuntungan, dan sistem jasa. Kalau yang sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang melibatkan antara pengelola dana dengan penyedia dana, di mana contohnya adalah seperti produk mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada sistem jual beli dan margin keuntungan, di mana pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian akan dijual kepada nasabah dengan menambah keuntungan margin atau markup. Kemudian yang terakhir ada sistem jasa, di mana sistem ini meliputi seluruh pembinaan yang bersangkutan dengan jasa. Kemudian yang terakhir adalah keistimewaan. Nah, jadi BMT Al-Irsyadi ini memiliki keistimewaan di mana kami mengambil prinsip syariah. Jadi sudah terjamin halalnya, dan dalam bagi hasil kami juga nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Kemudian kita bergeser lagi. Kita masuk ke produk simpanan. Nah, produk simpanan di BMT ini ada tersedia bermacam-macam. Yang pertama ada mudharabah. Apa itu mudharabah? Jadi mudharabah adalah produk simpanan yang prinsipnya menggunakan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dengan nisbah 10%. Kemudian untuk setoran dan penarikan uangnya bisa dilakukan sewaktu-waktu dalam jam bekerja. Kemudian ada mudharabah berjangka, di mana mudharabah berjangka ini merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip setor menariknya dalam jangka yang lama. Kemudian kita lanjut ada umroh. Nah, kalau yang simpanan umroh ini diperuntukkan kepada para nasabah yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Baitullah, Tanah Suci Mekah. Untuk penyetorannya bisa dilakukan per hari, per minggu, per bulan maupun per tahun. Kemudian ada santri berkah. Kalau santri berkah ini merupakan produk simpanan yang diperuntukkan kepada para santri, di mana dalam rangka untuk masa depan yang lebih terjamin ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah produk simpanan kurban, di mana produk ini diperuntukkan kepada para nasabah yang ingin menunaikan ibadah kurban atau penyembelihan kurban, dan penyetoran uangnya bisa dilakukan per hari, per minggu, per tahun maupun per bulan sesuai dengan jumlah dan ukuran hewan kurban yang akan disembelih nantinya.
Cukup sekian presentasi saya. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya BMT Arsyad ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang syariah dan memiliki bermacam-macam produk simpanan seperti mudharabah, mudharabah berjangka, umroh, santri berkah, dan lain-lainnya yang sudah pasti memiliki manfaat dan terjamin halalnya karena sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum saya tutup presentasi ini, saya memiliki kuis. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan uang 10.000 sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu uang. Apakah singkatan dari RUPS, SPI, dan DPS? Yang nggak nyatet ketahuan. Ayo, siapa yang bisa menjawab dapat uang 10.000, lumayan loh 10.000. Yakin nggak bisa jawab nih? Kita tambah mau nggak? 50 loh, mau nggak? 50. Nggak jadi deh ya, 10.000 ya. Ayo, ada yang menjawab? Soalnya ngomong ya, oke. Apa singkatan dari RUPS, SPI, dan juga DPS? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, kita ganti soal yang lebih mudah ya. Apa singkatan BMT dan artinya? Singkatan BMT dan artinya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Singkatan BMT dan artinya. Oke, kita ganti soal lagi ya, karena kayaknya terlalu rumit masih soalnya ya. Dan ini sangat gampang. Tolong persiapkan untuk mengacungkan tangan ya. Tolong persiapkan tangan, siap-siap untuk angkat tangan. Tolong yang paling cepat ngangkat tangan. Dilihat siapa. Apa singkatan BMT? Oke, silakan berdiri. Namanya siapa? Silakan sebutkan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina, perwakilan dari kelompok 1. Arti dari BMT adalah Baitul Mal Watanil. Ya, boleh diulaskan lagi? Baitul Mal Watanil. Ya, dan jawabannya benar. Kalau yang berhak mendapatkan hadiah adalah Dela Agustina. Selamat kepada Dela Agustina telah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan atau ada materi yang saya sampaikan salah. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi saya mohon masukan dan sarannya. Kemudian untuk kekurangan yang berada dalam materi saya ini akan disampaikan
disampaikan oleh kelompok sebelah.